Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita membahas tentang pelajaran IPS, yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Tolong dibuka pada halaman 7 sampai halaman 14 pada buku paket. Sebelum kita membahas tentang materi ini, terlebih dulu saya akan memberikan tujuan daripada materi ini, yaitu siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen peta melalui kegiatan membaca peta dengan tepat. Jadi mengidentifikasi komponen-komponen pada peta. Pada sub pokok bahasan tentang pemahaman lokasi melalui peta, dibuka halaman 7. Apa itu peta? Peta merupakan gambaran dari keseluruhan dalam permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan perbandingan yang tertentu. Kata peta itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu map. Kata map itu berasal juga dari bahasa Yunani, yaitu mapa. Jadi gambaran keseluruhan dalam permukaan bumi. Contohnya misalnya ini adalah gambaran yang ada dalam permukaan bumi, yaitu wilayah Indonesia. Berarti peta ini adalah peta Indonesia. Itu adalah peta. Jadi Indonesia itu luasnya seberapa? Seluas ini, tetapi dengan perbandingan skala. Nanti kita bahas tentang perbandingan skala. Nah, sekarang kita bahas dulu komponen-komponen yang ada pada peta. Dari penjelasan di atas, maka terdapat pula beberapa komponen-komponen peta. Apa komponen peta itu? Yang pertama ada judul peta. Biasanya kalau pada peta ini ada judulnya. Judul peta itu apa? Seperti ini, judulnya adalah kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Ini judul kepadatan penduduk. Ini judulnya. Jadi judul peta adalah sebuah identitas atau nama guna menjelaskan isi atau gambaran peta, karena terletak di bagian atas peta yang merupakan komponen yang sangat penting. Itu judul peta. Jadi setiap ada peta ada judulnya. Misalnya peta Indonesia, peta dunia, peta Jawa, dan sebagainya. Ini untuk menjelaskan gambaran daripada peta itu. Yang kedua adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala ditulis di bawah judul peta, di luar garis tepi, atau di bawah legenda. Jadi itu skala. Skala terbagi menjadi dua. Ada skala angka dan ada skala garis. Skala angka misalnya 1:2.500.000. Ini artinya setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km jarak sebenarnya. Jadi kalau dalam gambar itu 1 cm, maka jarak sesungguhnya yang ada dari daratan, yang ada di bumi itu adalah 2 km. Misalnya jarak antara kota A dengan kota B digambar di peta itu 1 cm, berarti pada skala sebenarnya itu adalah 25 km. Kalau di peta itu 2 cm, berarti jarak sebenarnya adalah 50 km. Itu skala angka. Ada skala garis. Skala garis ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan setiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Contoh
Ini skala garis. Nah, ini garis ini adalah setengah, ini 1, ini mewakili 1 mili. Ini adalah skala garis tertulis ini. Ini skala angka. Kalau skala angka jelas sudah tertulis ini 1.000. Ini skala angka. Ini contoh-contoh adalah skala garis, skala angka. Ada 2 bentuk skala. Yang ketiga, simbol. Dalam peta ada simbol. Peta simbol atau simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Berdasarkan bentuknya, simbol dibedakan menjadi 3. Ada simbol garis, ada simbol titik, dan ada simbol area. Apa simbol garis itu? Simbol garis digunakan untuk mewakili data geografis yang berhubungan dengan jarak. Contohnya misalnya sungai, jalan, rel, batas wilayah. Itu menggunakan simbol garis. Sedangkan simbol titik biasanya digunakan untuk mewakili tempat. Contohnya misalnya gunung, kota, objek-objek penting lainnya, misalnya perkantoran, itu memakai simbol titik. Sedangkan simbol area digunakan untuk mewakili suatu luasan tertentu. Contoh misalnya danau, rawa, gurun, dan hutan, itu pakai simbol area. Nah, contohnya misalnya ini. Mana yang disebut dengan simbol garis? Simbol garis adalah ini, misalnya jalan. Garis ini mewakili jalan. Ini jalan kampung. Ada batas desa, perbatasan, itu menggunakan simbol garis. Sedangkan tempat-tempat tertentu misalnya perkantoran, kantor desa, perpustakaan, terminal, ini memakai ini. Ini adalah contoh pada simbol garis. Sedangkan ini adalah simbol area. Yang di bawah ini adalah simbol area. Nah, simbol area adalah ini, sawah, Tegal. Ini adalah simbol area. Jadi itu simbol. Yang keempat adalah mata angin atau orientasi utara. Mata angin merupakan salah satu pedoman atau petunjuk arah mata angin karena berupa tanda panah yang menunjukkan arah utara. Nah, orientasi utara bisa berupa ini, atau ini macam-macam orientasi, gambar orientasi utara. Biasanya arah utara itu adalah arah atas, itu menunjukkan arah utara. Sedangkan timur itu adalah kanan, yang kiri adalah sebelah barat, kemudian di bawah itu adalah arah selatan. Itu tiap ada peta biasanya ada orientasinya atau ada petunjuk arahnya. Yang berikutnya, komponen peta adalah garis astronomis atau garis koordinat. Garis koordinat merupakan garis khayal di atas permukaan bumi karena memiliki garis lintang dan garis bujur. Kita tahu bahwa bentuk bumi itu adalah bulat, atau dalam globe diperkecil menjadi globe. Bumi itu adalah bulat seperti globe ini. Nah, dalam bumi itu adalah dibagi menjadi 2, dari barat ke timur dibagi menjadi 2. Ini adalah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu adalah 0 derajat. Sedangkan di sebelah utara, sebelah selatan, ini menunjukkan kalau sebelah utara itu adalah garis lintang utara, di sebelah selatan adalah garis lintang selatan. Tengah-tengah ini adalah garis khatulistiwa 0 derajat. Kemudian dari bumi ini dipecah menjadi 2, dibagi menjadi 2 dari arah utara sampai arah selatan.
yaitu tengah-tengah ini adalah di kota Greenwich. Kota Greenwich itu adalah 0 derajat. Karena yang menemukan adalah orang Inggris, maka sebagai titik 0 derajat adalah di kota Inggris, yaitu kota Greenwich. Kalau yang menemukan orang Indonesia, mungkin Indonesia sebagai titik 0 derajat. Tapi karena yang menemukan adalah orang Inggris, yang pertama kali mempopulerkan garis ini, maka Greenwich itu adalah sebagai kota yang 0 derajat. Kemudian sebelah timur dari kota Greenwich ini disebut dengan garis bujur timur. Kemudian untuk sebelah baratnya disebut dengan garis bujur barat. Nanti berapa derajat dibanding atau dihitung dari kota Greenwich ini ke arah timur, itu berarti garis bujur timur. Kalau ke arah barat, garis bujur barat. Kalau ke utara, lintang utara. Ke selatan berarti lintang selatan. Itu garis koordinat. Ini untuk menentukan suatu kota atau suatu tempat berapa koordinatnya. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Jadi ini misalnya peta Jawa Tengah, kemudian ada insert kecil di sini. Nah, ini ada kecil di bawah, ini adalah insert. Ada perwakilan kota yang untuk memperjelas. Nah, insert ini macam-macam. Ada insert penunjuk lokasi, yaitu berfungsi menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. Letak lokasi, misalnya Jawa Tengah ini, di sini kadang ada daerah yang belum dikenal, misalnya mana? Misalnya Karimun Jawa. Karimun Jawa itu di mana? Ini untuk memperjelas Karimun Jawa biasanya ada insert atau peta kecil yang menunjukkan Karimun Jawa. Atau daerah-daerah mana di Jawa Tengah itu yang belum dikenal. Ini kalau petunjuk lokasi. Ada insert penjelasan, yaitu fungsinya untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Dianggap penting daerah mana? Misalnya Jawa Tengah ini daerah pentingnya adalah Semarang, maka Semarang diperbesar di sini, diperjelas. Ini insert penjelas. Ada insert penyambung, fungsinya untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama. Contohnya insert ini. Insert ini adalah Jawa Tengah. Nah, ditulis Pulau Jawa seluruhnya adalah ini, di insertnya ini. Ada Jawa Timur, perbatasan daripada Jawa Timur dan Jawa Barat. Di sebelah barat ada Jawa Barat, di sebelah timur dari Jawa Tengah ini ada Jawa Timur. Ditulis seluruhnya. Nah, ini menunjukkan insert penyambung. Itu macam-macam insert. Nanti ada insert lokasi, ada insert penjelas, ada insert penyambung. Legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Untuk memahami peta, misalnya dalam peta itu ada garis-garis merah. Ini apa sih garis merah? Ternyata ada keterangannya di bawahnya, yaitu jalan utama. Kalau garis biru, jalan alternatif. Kalau garis kuning, jalan tol. Kalau garis oranye, jalan biasa. Ini memperjelas. Misalnya di sini, nah ini ada legenda. Di bawah ini ada legenda. Warna merah itu apa? Warna kuning itu apa? Warna hijau apa? Ini memperjelas daripada keterangan peta. Itu legenda. Kunci untuk memahami peta. Oh, warna merah itu ini, warna kuning itu ini, atau garis-garis ini maknanya ini. Itu legenda. Yang selanjutnya adalah garis tepi. Garis tepi adalah garis yang telah dibuat untuk mengelilingi gambar atau simbol peta karena menunjukkan batas peta tersebut.
Setiap peta ada garis tepinya. Ini adalah garis tepi. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta sangat berfungsi untuk mengetahui kapan terbentuknya dalam pembuatan peta itu. Karena pembuatan peta ini adalah penting untuk dicantumkan terutama pada peta yang bersifat perubahan. Misalnya kalau pada tahun 1990 wilayah Indonesia Timur atau Timur itu masuk wilayah Indonesia. Tapi sekarang Timur ini masuk warna putih, berarti ini adalah di luar Indonesia. Ini tahun pembuatan kapan? Ini tentunya pembuatannya setelah Timur merdeka. Kalau sebelum Timur merdeka masih wilayah Indonesia, maka Timur di sini akan warnanya sama dengan pulau-pulau yang lain. Nah, ini tergantung pada tahun pembuatan. Demikian komponen-komponen yang ada pada peta yang harus diperhatikan. Kalian semuanya, tugas kalian adalah merangkum dari komponen-komponen peta, ditulis pada buku pelajaran. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.